Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Monika, NIM 20110101038. Ingin menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling. Yang kedua, bimbingan belajar. Yang ketiga, bimbingan sosial. Yang keempat, bimbingan masalah pribadi. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya. Yang kedua, bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan salah satu bidang bimbingan untuk mengkaji pengertian bimbingan belajar. Terlebih dahulu akan dibahas mengenai hakikat bimbingan itu sendiri. Tujuan bimbingan belajar menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. Tujuan pelayanan bimbingan belajar secara umum adalah untuk membantu murid-murid agar mendapatkan penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap murid dapat belajar dengan efisien sesuai kemampuan yang dimilikinya, mencapai perkembangan yang optimal. Tujuan lain menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, yang pertama, mencarikan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi siswa. Kedua, menunjukkan cara-cara belajar yang sesuai dan cara dan fungsi menggunakan buku pelajaran. Ketiga, memberikan informasi berupa saran dan petunjuk bagi yang memanfaatkan perpustakaan. Fungsi bimbingan belajar menurut Omar Hamalik. Pertama, membantu siswa agar memperoleh pandangan yang objektif dan jelas tentang potensi, watak, minat, sikap, dan kebiasaan yang dimiliki dirinya sendiri agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, membantu siswa dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki, dan membantu siswa dalam menentukan cara yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan bidang pendidikan yang telah dipilih agar tercapai hasil yang diharapkan. Ketiga, membantu siswa dalam memperoleh gambaran dan pandangan yang jelas tentang kemungkinan-kemungkinan dan kecenderungan-kecenderungan dalam lapangan pekerjaan agar ia dapat menentukan pilihan yang tepat. Selanjutnya yaitu bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah bimbingan yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Bimbingan sosial adalah layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya, yang dilandasi dengan budi pekerti luhur, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Tujuan bimbingan sosial. Tujuan bimbingan sosial adalah agar siswa mampu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial kultural. Kegiatan-kegiatan bimbingan sosial seperti memperoleh kelompok belajar dan bermain yang sesuai, membantu dalam memperoleh cara-cara bekerja dan berperan dalam kehidupan berkelompok, membantu memperoleh persahabatan yang sesuai, membantu mendapatkan kelompok sosial untuk memecahkan masalah tertentu, membantu memperoleh penyesuaian dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, bimbingan masalah pribadi. Bimbingan pribadi merupakan upaya untuk membantu individu dalam menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Sementara bimbingan sosial merupakan
upaya untuk membantu individu dalam mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab. Bimbingan pribadi sosial berarti upaya untuk membantu individu dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi konflik-konflik dalam diri dalam upaya mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya, serta upaya membantu individu dalam membina hubungan sosial. Pada dasarnya, bimbingan tidak hanya berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi individu, melainkan memiliki fungsi lain, yaitu sebagai upaya pencegahan dan pengembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.